Balik lagi bareng gua di SDB ART AI. Tempat lo dengerin cerita-cerita horor dan kisah mistis paling serem. Paling gak masuk akal, tapi katanya sih beneran pernah kejadian. Jadi siapin posisi ternyaman lo, matiin lampu, colokin headset, dan siap-siap dibikin merinding. Karena malam ini gua bakal bawain cerita tentang cinta yang gak seharusnya ada. Cinta dari makhluk yang bahkan bukan manusia. Ini kisah tentang Naya dan satu makhluk dari alam lain yang gak bisa melepaskan dia. Naya, seorang mahasiswi semester 3 di salah satu universitas di Jogja. Cantik, pinter, agak pendiam, tapi friendly. Waktu itu dia baru aja pindah ke asrama putri yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Alasannya sih simple, lebih murah dan deket sama kampus. Tapi yang gak Naya tahu, kamar yang dia tempatin itu dulunya pernah kosong selama hampir 1 tahun. Katanya sih, yang dulu tinggal di situ tiba-tiba ngilang aja, gak ada jejak. Awalnya semua terasa normal. Naya ngerasa suasana asramanya cukup tenang. Tapi sejak malam ketiga, mulai ada hal aneh yang dia rasain. Setiap tidur, Naya mimpi tempat yang sama. Bukan kamar, bukan kampus, tapi taman. Taman aneh yang penuh bunga warna merah tua dan langitnya selalu jingga, kayak senja yang gak pernah berubah. Di taman itu selalu ada satu sosok cowok. Gak pernah ngomong apa-apa, cuma mandangin Naya dari jauh dengan senyum tipis. Mukanya ganteng, terlalu ganteng malah. Tapi ada aura yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam keempat, cowok itu akhirnya bicara. Namaku Angga. Akhirnya kita ketemu lagi. Naya langsung bangun, keringat dingin ngucur, baju tidur basah. Tapi dia ngerasa tenang. Dan itu yang bikin semua makin aneh. Mulai dari situ, Naya makin sering mimpiin cowok itu, Angga. Di mimpi dia gak cuma bicara, dia mulai cerita soal Naya. Tentang masa kecilnya, tentang rasa sepi yang dia rasain, tentang ketakutan-ketakutan yang bahkan Naya sendiri gak pernah bilang ke siapa-siapa. Dan anehnya, Angga selalu ngerti. Makin lama, Naya jadi kayak nungguin malam. Nungguin buat tidur biar bisa ketemu Angga di dunia mimpi itu. Naya merasa nyaman kalau ketemu sama Angga. Bahkan di dalam mimpi, Angga makin berani, udah mulai menjalar ke sekwil dak tuh si Jin Palm. Kejadian seperti ini semakin lama semakin melekat di hati Naya. Nah, tapi dunia nyata tetap berjalan. Dan di kampus, Naya deket sama satu cowok, teman satu jurusan. Namanya Erik. Cowoknya asik, lucu, dan sering bantuin Naya tugas. Nah, sejak Erik mulai deket, gangguan nyata mulai muncul. Suatu malam waktu Erik nganterin Naya pulang ke asrama, motor Erik tiba-tiba oleng pas mau belok. Padahal jalan sepi, gak ada apa-apa. Tapi kayak ada yang narik stangnya ke arah berlawanan. Mereka jatuh. Untungnya gak parah. Tapi yang bikin Naya merinding, pas mereka bangun, ada suara pelan dari semak-semak. Kayak bisikan. Dia gak boleh deket sama kamu. Erik mikir itu cuma halusinasi. Tapi Naya mulai curiga. Dan bener aja, besoknya Erik demam tinggi banget. Badannya panas banget. Tapi hasil tes ke dokter, nihil. Gak ada penyakit. Semakin Erik dekat sama Naya, pasti Erik dapat gangguan dari si Jin Angga. Di sisi lain, mimpi Naya berubah. Angga gak sehalus dulu. Dia mulai marah. Mukanya berubah-ubah. Kadang gelap, kadang matanya merah. Dia mulai bilang, "Kenapa kamu sama dia? Kamu lupa siapa aku? Aku udah jagain kamu. Aku udah milih kamu." Naya takut. Dia akhirnya minta tolong ke salah satu dosen yang dikenal bisa ngeliat. Dan dari sinilah semuanya kebongkar. Dosen itu bilang, Angga bukan sekedar jin biasa. Dia dari bangsa jin yang kuat dan berbahaya.
Dulu, si jin Angga ini udah pernah dibersihkan saat anak mahasiswi pertama yang terjebak dalam cinta Angga, tapi jin Angga nggak sepenuhnya bisa dimusnahkan. Kebukti, ada satu mahasiswi lagi yang hilang tanpa jejak. Nah, setelah kejadian itu, kamar kosong kurang lebih 1 tahun. Dan sekarang Angga muncul lagi setelah Samu tinggal di kamar itu. Dosen itu menyarankan untuk lakukan pemutusan hubungan dan melakukan sedikit ritual. Tapi resikonya tinggi. Angga bakal ngamuk. Karena selama ini ikatan antara mereka udah terlalu kuat. Dan bener aja, waktu ritual dijalankan, Naya kerasukan. Suara dari tubuhnya bukan suara perempuan, tapi suara cowok berat, dingin, dan penuh amarah. Kalian pikir bisa nyelamatin dia? Dia milikku. Suasana jadi kacau. Lampu pecah, orang-orang yang bantuin pingsan satu-satu. Tapi di detik terakhir, dosen itu berhasil mengusir Angga walau nggak sepenuhnya. Naya selamat, tapi rambutnya berubah. Di bagian belakang kepala ada beberapa helai yang memutih, kayak nenek-nenek. Setelah itu, Naya pindah dari asrama. Tapi dia nggak pernah bisa tidur tenang. Trauma masih ngehantuin Naya. Kamar itu pun sekarang udah ditutup. Nggak pernah dipakai lagi sampai sekarang. Nah, gimana? Menarik bukan? Tadi kisah tentang cinta terlarang dari Angga, jin PK yang nggak bisa ngelupain manusia. Mungkin buat lo yang lagi tinggal di asrama, pernah juga ngerasa kayak diawasin pas malam-malam? Nggak semua yang liatin lo itu manusia, bro. Kadang ada yang lebih dari itu. Gua pamit dari SDBARTAI. Jangan lupa share cerita ini ke temen lo dan stay tune buat kisah horor lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam dan selamat tidur. Kalau berani.